Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Novia Rusiana, NIM 4120100091, kelas B sore. Di sini saya akan membuat video mengenai kepribadian untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Olahraga yang diampuh oleh Bapak Dr. Zosia Porja Daryanto, Magister Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kepribadian. Kepribadian merupakan sikap atau perilaku seseorang yang terlihat oleh orang lain di luar dirinya. Sikap dan perilaku itu memberi suatu gambaran mengenai sifat-sifat khas, watak, dan kemampuan keterampilan yang dimiliki sebagai isi kepribadian seseorang. Kepribadian juga sebagai struktur dan proses-proses kejiwaan yang tetap mengatur pengalaman-pengalaman seseorang dan membentuk tindakan-tindakan seseorang dan merespon terhadap lingkungan sekitar. Berikut ada unsur-unsur kepribadian, yaitu ada dua. Yang pertama ada pengetahuan dan yang kedua perasaan. Unsur yang pertama yaitu unsur pengetahuan, unsur yang mengisi akal dan alam jiwa yang sadar dan terkandung di dalam otaknya secara tidak sadar. Nah, itu unsur pengetahuan. Berikut unsur perasaan. Misalkan pada suatu hari yang luar biasa panasnya, kita melihat papan iklan bergambar Coca-Cola yang tampak sejuk dan nikmat. Maka persepsi itu menyebabkan bahwa jiwa kita atau kita membayangkan gelas Coca-Cola yang dingin itu. Nah, itu sebagai contoh dalam unsur kepribadian. Berikutnya ada dorongan yang terkandung dalam manusia. Nah, yang pertama ada dorongan untuk mempertahankan hidup, terdapat dalam suatu kekuatan biologis. Yang kedua ada dorongan berupaya mencari makan, terdapat dari lahir pun kita sudah bisa merasakan lapar dan mencari makanan yang tidak perlu kita diajari. Jadi itu seperti dorongan dari kita sendiri yang tanpa perlu orang tua mengajari kita. Kita tumbuh dalam kesadaran kita sendiri. Ketiga, ada dorongan untuk bergaul dan berinteraksi dengan sesama manusia. Nah, itu merupakan landasan biologi dari kehidupan masyarakat. Contohnya kita bergaul dengan masyarakat di sekitar lingkungan kita. Kita memberi interaksi seperti kita mengucapkan salam atau bertegur sapa. Nah, itu sebagai contoh dorongan untuk bergaul dan berinteraksi kepada orang-orang di sekitar kita. Berikut saya akan memberikan kesimpulan. Kepribadian manusia itu terbentuk dari proses pembelajaran ataupun yang memang ada sejak lahir atau berupaya naluri dan dorongan yang bersifat alami dan kadang-kadang pembentukan pribadi seseorang ada juga yang berdasarkan pengalaman di masa kanak-kanak yang dimana adanya pola pengasuhan oleh orang tua serta naluri alami yang memang memberikan respon ketika mengalami dan mempelajari sesuatu, sebagaimana unsur-unsur pengetahuan yang terdapat dalam pembentukan kepribadian manusia. Baiklah, sekian pemaparan materi tentang kepribadian dari saya. Sekian dan terima kasih.